Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, poin kedua tentang catatan penting yang berkaitan dengan sunnah ahad dari 6 catatan yang telah kita sebut sebelumnya atau sebelum video ini. Yang kedua, muallif Syekh Abdullah bin Judai berkata, الثاني السنة من حيث نقلها عند الحنفية ثلاثة أقسام: سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد. ويعرفون السنة المشهورة بأنها التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد أو عدد لم يبلغ حد التواتر ثم وقع التواتر في طبقة التابعين فمن بعدهم. وهذا في التحقيق سنة آحاد باعتبار عدم التواتر في أصل الرواية وهو مذهب الجمهور، لكن يلاحظ أن الحنفية يفرعون على ذلك لكون السنة المشهورة عندهم لها من الدرجة ما لسنة المتواترة في إفادة الأحكام الشرعية وإن نزلت عنها قوة من جهة النقل. Jaid, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dalam madhab Hanafi selain hadis mutawatir dan hadis ahad, ada satu hadis lain yang mereka sebut dengan hadis masyhurah. Nah, kita perhatikan dari awal sunnah berdasarkan penukilannya, periwayatannya menurut ulama-ulama Hanafi atau ulama-ulama madhab Hanafi bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama sunnah mutawatirah, yang kedua sunnah masyhurah, dan yang terakhir adalah sunnah ahad. Sunnah mutawatirah sudah kita pahami, sunnah ahad juga sudah dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah sunnatun masyhurah, sunnah masyhurah. Apa yang dimaksud dengan sunnah masyhurah itu? Yu'arrifuna as-sunnatal masyhurata bi annaha allati rawaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyyun wahidun aw 'adadun lam yablugh hadd at-tawatur thumma waqa'a at-tawaturu fi tabaqati tabi'in faman ba'dahum. Sunnah masyhurah didefinisikan oleh mereka, oleh ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh satu orang sahabat saja, oleh seorang sahabat saja atau sejumlah sahabat yang belum bisa atau belum sampai belum mencapai jumlah mutawatir. Thumma, setelah itu, setelah mereka meriwayatkan kepada generasi berikutnya, kemudian tercapailah jumlah mutawatir itu pada tingkat-tingkat di bawah mereka, yaitu fi tabaqatit tabi'in, pada generasi tabi'in dan generasi setelah mereka. Jumlah para perawinya adalah mutawatir semua. Jadi sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mencapai jumlah mutawatir, tetapi generasi berikutnya meriwayatkan hadis tersebut dari generasi ke generasi secara mutawatir. Nah, wahada fit tahqiq, ini apabila kita dalami lagi, sebenarnya termasuk sunnah ahad. Ini termasuk sunnah ahad dengan memperhatikan bahwa jumlah mutawatir itu tidak terwujud fi asli riwayah, pada pangkal periwayatan hadis itu, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang mendengarkan, yang mendapatkan hadis itu dari Rasulullah hanya satu atau beberapa orang sahabat saja. Sementara definisi mutawatir, syarat mutawatir, seperti telah kita bahas bahwa jumlah yang banyak itu, jumlah yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berbohong atau sepakat melakukan kesalahan yang sama, itu harus ada pada setiap tingkat, pada setiap tabaqah perawi hadisnya atau setiap tabaqah sanadnya. Harus setiap, termasuk para sahabat. Demikian definisi mutawatir menurut jumhur, wa huwa madhabul jumhur. Nah, jadi kalau kita perhatikan hadis ini tidak memenuhi kriteria tersebut.
Lakin yulahadhu anna al-Hanafiyyata yufarri'una ala dhalika likauni sunnatil masyhurah indahum laha min ad-darajati ma li sunnatil mutawatirah fi ifadatil ahkam asy-syar'iyyah. Namun demikian yang dapat kita perhatikan, yang bisa kita lihat dari gagasan atau dari perbedaan yang ditampilkan oleh pengikut madhab Hanafi ini, berdasarkan kriteria ini atau mereka berpandangan seperti itu karena menurut mereka sunnah masyhurah seperti ini menurut mereka derajatnya sebagai dalil, sebagai hujjah itu sama dengan hadis mutawatir, walaupun secara periwayatannya tidak sama atau tidak selevel dengan mutawatir. Dia masih di bawah mutawatir levelnya, akan tetapi atau derajatnya, kekuatannya, akan tetapi kedudukannya sebagai hujjah itu sama seperti hadis mutawatir. Jayid. Kenapa demikian? Ya, barangkali yang bisa dipahami adalah mereka melihat para sahabat adalah orang-orang yang dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah kulluhum udul. Semua mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak dicurigai keimanannya, tidak dicurigai akhlaknya, tidak dicurigai kesolehannya. Mereka itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak punya niat apa-apa dalam meriwayatkan hadis Nabi kecuali semata-mata untuk menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecurigaan itu atau problem-problem tentang kedhaifan hadis, tentang itikat seorang perawi untuk melakukan kebohongan itu terjadi pada generasi-generasi berikutnya, khususnya setelah banyak terjadi fitnah atau hal-hal yang di luar ajaran Islam atau seharusnya tidak terjadi di tengah kaum muslimin, tetapi itu ternyata muncul di kalangan umat Islam pada generasi-generasi berikutnya. Jadi itu alasan mazhab Hanafi membagi hadis menjadi hadis mutawatir, masyhur, dan hadis ahad. Dengan kata lain, apabila hadis itu hadis masyhur, ketika berhadapan dengan hadis ahad tentu akan diterjih, akan lebih dikuatkan hadis masyhur itu karena posisinya sebagai dalil sama dengan hadis mutawatir. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. Sementara menurut jumhur, ya itu tetap adalah hadis ahad karena tidak memenuhi kriteria mutawatir dan harus diperlakukan sebagai hadis ahad. Baik, berikutnya poin ketiga berkaitan dengan hadis ahad juga, catatan ketiga. Al-hadithul mursal huwa ma rafa'ahu at-tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw huwa al-munqati'u 'inda al-usuliyyin wa huwa min anwa'il hadithi ad-dha'ifi 'inda al-muhaddithin wa asqata al-ihtijaja bihi 'amatuhum wa kadhalika asy-syafi'iyyatu min al-fuqaha'i wal-usuliyyin. لكن سهل فيه الحنفية والمالكية بشرط أن يكون المرسل محترزا لا يروي في العادة إلا عن الثقات. أما الإمام أحمد فالمشهور عنه الاحتجاج بالمرسل حيث يعدم الحديث المتصل الثابت أو لا يجد للصحابة في المسألة شيئا. وقال قوم استثنى الشافعي مراسيل سعيد ابن المسيب لأنه كان من كبار التابعين، والتحقيق أن الشافعي لم يستثني مراسل سعيد وإنما قبلها حين يأتي ما يؤضدها من وجه آخر، وجعل لها مزية على مراسل غيره لأن معظمها اعتبر فوجد صحيحا من وجوه أخر. Masalah ketiga atau catatan ketiga berkaitan dengan hadis atau sunnah ahad, yaitu hadis mursal. Hadis mursal
ialah atau sunnah yang diangkatkan atau dinisbahkan, diriwayatkan oleh seorang tabi'in, kemudian tabi'in ini mengatakan langsung menisbahkan atau menyandarkan hadis itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak mungkin seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah. Namanya saja tabi'in, yaitu orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, hanya berjumpa dengan sahabat. Lalu beliau ini, tabi'in ini, meriwayatkan hadis seolah-olah atau dengan lafaz, dengan redaksi bahwa dia dapatkan itu dari Rasulullah. Misalnya salah seorang di antara mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, tanpa menyebut sahabat yang memberitahu beliau siapakah, tanpa menyebut sahabat yang mendengar hadis itu dari Rasulullah, sahabat yang menyampaikan itu kepada beliau. Nah, hadis seperti ini pada hakikatnya atau menurut ulama usul disebut dengan hadis al-munqati' atau huwa al-munqati'u inda al-usuliyin. Hadis mursal ini adalah hadis munqati', hadis yang terputus menurut ulama-ulama usul, karena ada rangkai sanad yang terputus. Seorang tabi'in tidak mungkin mendengar langsung dari Rasulullah, pasti ada perantara. Tapi siapakah perantara itu? Nah, tak jelas. Bisa jadi seorang tabi'in dan bisa jadi seorang sahabat. Apabila itu sahabat, maka insya Allah tidak ada masalah, karena tentunya sahabat tidak akan memalsukan hadis. Akan jadi persoalan jika yang meriwayatkan kepada tabi'in itu adalah tabi'in yang lain. Nah, seperti kita katakan tadi, tabi'in keadilan mereka, ya, integritas mereka belumlah sampai pada derajat seorang sahabat, sehingga tetap harus diteliti siapa orang ini. Bisa jadi beliau tabi'in itu adalah orang yang lemah dalam periwayatan hadis, atau barangkali orang yang dicurigai kesolehan atau keagamaannya. Nah, mari kita lanjut. Wa huwa min anwa'il haditsi dhaif indal muhadditsin. Hadis mursal, atau hadis munqati' menurut ulama usul ini, menurut ahli hadis, ulama hadis, termasuk hadis yang dhaif. Nah, min anwa'il haditsi dhaif, termasuk golongan hadis dhaif indal muhadditsin menurut ulama-ulama hadis. Wa asqata al-ihtijaja bihi 'amatuhum. Secara umum ulama-ulama hadis menggugurkan kehujahan hadis mursal ini, menganggap hadis mursal bukan hujjah, tidak sah dipakai sebagai dalil. Wa kadzalika Syafi'iyah, demikian juga ulama-ulama mazhab Syafi'i dari kalangan ulama fikihnya maupun ulama usulnya. Lakin sahala fihi al-Hanafiyah wal Malikiyah bi syart an yakuna al-mursil muhtarizan la yarwi fil 'adati illa an thiqat. Akan tetapi ulama-ulama mazhab Hanafi juga ulama-ulama mazhab Maliki agak longgar dalam masalah ini. Mereka menerima hadis mursal sebagai hujjah, tetapi dengan syarat bahwa yang memursalkan itu, tabi'in yang meriwayatkan itu adalah tabi'in yang dikenal berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, ya, yang biasanya beliau ini tidak meriwayatkan kecuali dari orang-orang yang thiqat, baik itu tabi'in ataupun sahabat tentunya. Nah, itu syaratnya. Apabila tabi'in yang memursalkan hadis itu adalah orang yang dikenal tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang-orang yang thiqah, maka hadis mursal dengan kriteria ini menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki tetap bisa dipakai sebagai hujjah. Amma al-Imam Ahmad fal masyhur anhu al-ihtijaju bil mursali haitsu yu'dam al-hadits al-muttasil ats-tsabit aw la yajidu lis-sahabati fil masalati syai'a. Adapun madhab Imam Ahmad, maka madhab yang lebih populer dari beliau bahwa hadis mursal itu adalah hujjah apabila tidak ada hadis muttasil, tidak ada hadis yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Hadis sahih yang muttasil tidak ada, maka hadis mursal bisa dipakai. Atau tidak ada pendapat sahabat dalam
masalah yang disebutkan oleh hadis mursal itu. Tidak ada hadis muttasil, juga tidak ada fatwa sahabat. Maka berikutnya Imam Ahmad berdalil dengan hadis mursal. Waqala qaumun istathna asy-Syafi'i min marasil Sa'id ibnu al-Musayyab. Ada sekelompok ulama yang berkata, atau sekelompok peneliti, Imam Syafi'i mengecualikan, memberikan pengecualian terhadap mursal-mursal atau hadis-hadis yang dimursalkan atau yang diriwayatkan secara mursal oleh Sa'id bin al-Musayyab. Li'annahu kana min kibarit tabi'in, karena Sa'id ibn al-Musayyab termasuk tabi'in senior, ya, ulama besarnya. Kemudian penulis mengomentari, wa tahqiqu anna Syafi'i lam yastathni marasil Sa'id. Tetapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sebenarnya tidak mengecualikan, tidak memberikan pengecualian kepada kepada Sa'id ibn al-Musayyab dalam hal ini. Hanya saja beliau menerima riwayat mursal dari Sa'id ibnu al-Musayyab karena setelah diteliti ternyata ada riwayat lain yang menguatkan riwayat mursal beliau itu. Nah, sehingga ini memberikan keistimewaan atau Imam Syafi'i mengistimewakan mursal-mursal atau hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibni al-Musayyab dibandingkan dengan mursal-mursal yang lain, karena sebagian besar hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibni al-Musayyab itu ternyata ditemukan riwayat-riwayat lain yang sahih yang menguatkannya. Jadi itu argumentasi atau alasan Imam Syafi'i mengecualikan atau memberikan keistimewaan kepada mursal Sa'id ibni al-Musayyab, bukan semata-mata karena beliau ini adalah tabi'in yang senior. Baik, untuk poin berikutnya kita sampaikan pada video selanjutnya insyaallah.